warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Enisa Fitri, kelas 10 nomor absen 28. Saya berperan sebagai aktor. Hai, nama aku Dea, absen 13, aku sebagai aktor. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Raya, absen 31. Saya sebagai aktor. Hai, perkenalkan nama saya Gita Puspita, absen 18. Saya sebagai aktor. Hai, saya Olivia Fitrianti dari kelas 10-2. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Dapa dari absen 12 sebagai logistik. Guna gitu logistik, Nak. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Panca Ajis dan di sini saya sebagai aktor. Perkenalkan, nama saya Aditya dari absen 3 sebagai logistik. Saya Elsi Putri Arfian, absen 10 sebagai Prias aktor. Perkenalkan, nama saya Jali Sirahayu dari absen 15 sebagai properti. Perkenalkan, saya Maheswari Wijanana dari kelas 10-2, absen 20 sebagai properti. Hai, aku Saha Pasca Putri dari absen 34 sebagai kostum sama kamera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Airud, absen 24. Di sini saya sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Fadisa Mansyah dari absen 16. Di sini saya sebagai logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujan, absen saya ke-7. Saya sebagai aktor. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, absen 29. Saya berperan sebagai aktor. Pagi-pagi, preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Abdul dan Rudi. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Abdul dan Rudi. Jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, 3 anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju dalam kelas. Mereka adalah Nita, Vera, dan Riko. Abdul dan Rudi telah menunggu mereka dari tadi. Jadi gimana, Bos? Lu gak usah berani ya sama kita berdua. Lo itu di sini cuma pendatang baru, jadi mau gak mau harus bayar. Lagian kalau lo gak mau bayar, kita belum ada prinsip percobaan, bener gak? Iya tuh, benar. Jadi lo berdua mau bayar atau kagak? Oke, gue bayar. Asal lo berdua mau lepasin kita bertiga. Oke, lo berdua boleh masuk, tapi buat cicip ini enggak. Kita mau main dulu sama dia, kan? Gimana kalau misalkan kita lepasin Riko bersama mereka berdua? Bisa-bisa kita bernasib kayak Riko. Gue gak mau Gimana nih? Apa? Nih, duitnya. Hah? Cuma 10.000? Ini mah cukup buat beli pentol doang. Gimana buat uang makannya? Kalian kan anak pejabat, jadi minimal 100.000 dong. Ini mah kurang. Ya udah, gue yang bayar. Ini kan yang lo mau. Nih. Ini baru duit. Udah, sorry ya. Gue gak bisa bantu. Awas dong. Enaknya kita apain nih anak satu ini, Rit? Gimana kalau kita suruh telanjang dulu terus lari-lari keliling sekolah? Terus kita ceburin ke kolam ikan. Wah, tuh bayar atau encer. Duh, ampun deh Rud. Nanti gue pulang terus sakit. Gimana? Ntar gue bisa dihabisin sama bokap gue. Gak ada ampun bagimu cepu. Akhirnya, mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah puas main seharian, mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat. Sampai di rumah, Abdul sempat muntah beberapa kali. Begitu pula dengan Rudi. Ibu Syaropa melihat anaknya yang begitu nakal sangat stres. Sampai waktu itu,
Beliau masih memakai mukena dan masih berdoa di kamarnya. Bu, aku pulang. Ah, Ibu, ngomel mulu. Orang tua zaman sekarang tuh ya, Bu, gak ada yang ngomel, bosen tahu. Astagfirullah, nyebut. Sekarang kamu mandi, lalu ganti bajunya ya, lalu sholat isya. Bawel lagi. Berisik, Bu, aku udah muak sama Ibu. Udah lah, Bu, aku mau kabar. Ibu baju di dalamnya. Nah, gak usah perhatian. Astagfirullahaladzim. Gue lagi tiduran aja sih, nggak ada kerjaan juga. Hah? Emang lo duit dari mana bisa traktir gua? Udah ya, oke bos. Udah, lu jangan banyak bacot. Gue udah depan rumah lu sini. Kelakuan Abdul semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berani pulang dengan mabuk, tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar masuk rumahnya. Ibunya pun sakitnya semakin parah. Hingga suatu hari, sepulang sekolah, Abdul pulang ke rumah ingin meminta uang kembali pada ibunya. Rudy berada di belakangnya. Betapa kagetnya dia ketika melihat banyak orang tengah berkumpul di rumahnya. Duh, ada apaan tuh rame-rame depan rumah lo? Masa orang-orang demo buat cicilan utang? Tawar aja lo. Mungkin itu cuma ibu-ibu arisan. Nah, lihat ibu-ibu arisan gitu, mungkin ibu lagi banyak uang nih. Kita arisan aja yuk. Ayo, yaudah cepetan. Yuk. Ya, masih video. Video. Apaan lo? Apaan ini kami? Ini ibu. Sejak saat itu, Abdul dan Rudy berubah total. Ia tidak pernah lagi membuat onar di sekolahnya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh temannya pun begitu kaget melihatnya. Mengapa Abdul dan Rudy bisa berubah? Tetapi ternyata banyak dari teman-temannya yang memaafkan hal ini untuk membalas dendam, terutama Rico, Vera, dan Nita. Cuy, preman kayak gini di tempat juga ya. Apalagi preman kayak lo berdua. Angin dari mana bisa membuat kalian berdua tempat kayak begini? Paling-paling preman ini besoknya udah jadi ganas lagi. Gue yakin gak bakalan takut sama mereka berdua. Shit, lo berdua mau berubah? Jangan ngaco lo pada. Gue gak akan percaya selamanya kalau lo berdua bisa berubah menjadi anak yang baik. Gak usah ungkit lagi masalah itu. Yang lalu biarlah berlalu dengan sendirinya. Lagi pula aku juga tidak ada dendam kok sama kalian. Ini gimana sih? Mereka ini mau berubah malah diolok-olok kayak gini. Orang yang niatnya baik itu harusnya didukung, bukan malah diolok-olok kayak gini. Syukur-syukur dia tidak kembali seperti dulu. Saya mungkin lo tuh juga sebenarnya punya dendam kan sama mereka. Dan munafik kan lo? Lo tuh jadi cewek yang munafik deh. Lo juga sebenarnya punya dendam kan sama mereka berdua. Dan munafik deh lo. Udahlah Lia, gak usah lo dengan mereka. Udahlah Lia, gak usah lo dengan mereka. Mereka emang pantas kok ngelakuinnya. Aku emang salah kok. Untuk itu aku minta maaf pada kalian bertiga. Tapi itu Abdul benar. Aku juga mau minta maaf pada kalian. Kalian mau kan maafin kita? Aku gak mau ada permusuhan di antara kita. Gue maafin lo. Jangan ngegedein lo. Gue
Ya udah, kita pergi aja yuk. Ngapain kita harus urus masalah mereka? Yaudah yuk, ke kantin aja yuk. Bye. Hup. Gila, kenapa lo tadi malah ngebelain kita berdua? Bukannya kita berdua juga sering nyakitin hati lo? Iya benar. Kenapa lo ngebelain kita berdua? Padahal tadi kalau lo mau, lo bisa ngolok kita gak bakal balas kok. Sudahlah, tak usah ungkit lagi masalah. Sudahlah, tak usah kalian ungkit lagi masalah itu. Yang lalu biarlah berlalu dengan sendirinya. Lagi pula, aku juga tidak ada dendam kok sama kalian berdua. Malahan, aku juga ikut senang kalian bisa berubah seperti ini. Kamu emang cewek yang baik kan ya? Jangan begitu. Suatu ketika, Abdu dan Rudi ini bertekad menjadi siswa terbaik sekabupaten dengan memiliki nilai UNAS terbaik. Ketika teman-temannya tahu, mereka tertawa terbahak-bahak. Jadi lo berdua mau bertekad jadi terbaik sekabupaten. Gue aja nih ya, anak terpandai satu sekolah, gak pernah mikir kayak gitu. Karena suatu tidak mungkin. Kalian kan dulunya minta ampun deh. Bener. Gue aja nih ya, yang belajar tiap hari, gak yakin bisa jadi yang terbaik. Lo yang masih cupu kayak gitu, berharap jadi yang terbaik. Sadar dong. Nih ya, kita aja yang anak pejabat, yang les di beberapa LPB, belum mungkin tuh masuk kabupaten. Lo yang bodoh itu kan, mana mungkin masuk lima besar. Memang kita dari golongan anak yang kurang mampu, tapi ingat, kesempatan itu datang pada siapapun. Lo kan makan nasi. Oke, kita bentar. Siapa yang akan menjadi yang terbaik? Lo kembali ke Oke, gue terima tantangan lo. Ajak lo. Untuk memenangkan pertarungan ini, Rudi dan Abdu harus belajar dengan sangat giat. Tetapi, masalahnya mereka tidak punya uang sama sekali. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi menjadi tukang parkir pada siang hari dan belajar ekstra pada malam harinya. Ketika mereka sedang mengamen, Terus. Tuh, panas banget tuh. Iya nih, tapi tahan aja lah dengan kemenangan itu. Baik. Ini ke depannya. Panas banget ini. Mas, ternyata memang benar ya, repot-repot kita belajar. Ternyata memang benarnya seusah repot-repot kita untuk melawan mereka berdua. Kita aja ya, siang-siang begini les. Kalian malam-malam kayak begini, gak tau malu kalian. Nih, gue punya uang 100.000 buat lo mumpung kita baik hati. Cuy, hahaha. Ambil kunci 2. Parah banget tuh mereka. Udah lah lu, jangan pamer lagi. Kita tuh dulu pernah ngerasain kayak mereka. Sekarang bagian kita yang ngerasain apa yang mereka dulu rasain. Jadi, apa kan? Udah, oke. Setelah mereka mati-matian mencari uang untuk membeli buku, akhirnya kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun setiap harinya. Hingga pada akhirnya, mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sedangkan Pera, Nita, dan Riko tidak lulus ujian nasional, lantaran mereka terlalu meremehkannya. Rud, foto yuk. Selamat ya, Rud. Selamat juga ya, Rud. Selamat kalian atas
terpilih menjadi siswa terbaik kabupaten. Makasih ya Lil. Mungkin kalau gak ada lu, kita juga gak akan dapat nih kejuaraan ini, ya gak? Ya bener tuh, kita berdua kalau gak punya temen baru, kita gak tahu berhasil atau enggak nih buat kejuaraan ini. Alah, jangan terlalu berlebihan, namanya juga teman, kita harus saling tolong menolong. Oh iya, ngomong-ngomong, lu tahu gak di mana Riko, Lita sama Vera? Kayaknya sih tadi ada di kelas, mereka sedih banget deh setelah mereka tahu tidak lulus. Syukurin tuh, biar mereka tahu rasa. Lu jangan kayak gitu, Rud. Gimana kalau kita samperin aja? Udah yuk. Yuk. Wah, apa lo bertiga datang ke sini? Lo mau pamer karena udah menang di pertarungan kita? Atau lo mau ngolok-ngolokin kita karena kita udah menang ujian nasional? Enggak kok, gue udah datang ke sini untuk ngajak kita ke kantin. Gimana? Kita bertiga masuk nggak sebelum ke kantin? Duh, kaki lo pengen banget ya. Sorry ya, buat kesalahan gue sama Budi. Maaf ya, gue jadi bersalah sama lo mau kan maafin gue? Oke, gue maafin. Tapi lo juga maafin ya buat perbuatan kita yang dulu. Sorry ya, gue juga minta maaf atas semua kesalahan gue. Udah yuk. Ayo. Akhirnya mereka dapat hidup rukun, walaupun sebelumnya ada pertentangan di antara mereka.